Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan. Berkat kasih anugerah pertolongan penyertaan-Mu, kami boleh ada di hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di saat ini, sahabat Klavos. Tema perenungan kita di saat ini diberi tema bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ada beberapa hal yang hendak disampaikan bagi saudara dan saya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini. Yang pertama, ketika kita ada dalam tantangan, ketika kita ada dalam pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana 10 orang kusta ini, dan salah satunya adalah seorang Samaria. Dan kita tahu bersama bahwa seorang Samaria adalah orang yang tidak terima Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi berbeda dengan orang Samaria ini, yang kusta ini. Ia bersama dengan yang lain, ketika melihat Yesus maka mereka berteriak. Kalau kata berteriak berarti suara yang cukup keras, besar yang disampaikan atau terdengar. Dan mereka berteriak kepada Yesus, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak kepada Yesus meminta pengasihan, meminta pertolongan daripada Yesus, karena mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakit kusta yang mereka derita. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa tetaplah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan terhadap apapun yang kita hadapi, tantangan, pergumulan, kesulitan, apapun itu. Berserulah kepada Tuhan sebagaimana 10 orang kusta ini. Berseru kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berseru, tetapi juga percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menolong akan setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Karena terkadang dengan situasi, kondisi, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi pada ujung-ujungnya kita tidak percaya. Setelah berdoa, kita berpikir lagi, bisakah? Mungkinkah? Tetapi mari kita belajar di saat ini lewat firman Tuhan yang kita baca. Mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tetapi juga mereka percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita masih ada dalam dunia ini, tantangan, pergumulan,
akan kita hadapi. Tetapi percayalah, ada Yesus, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, berserulah kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kita. Kemudian kedua, kita belajar dari kisah 10 orang kusta ini, yaitu taat kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya berseru, mereka tidak hanya percaya, tetapi juga mereka taat atas apa yang diperkatakan Yesus bagi mereka. Mereka melakukan apa yang Yesus suruh untuk mereka kerjakan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-14. Di situ Yesus berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sahabat Klavos, mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan, pergilah kepada imam-imam. Mereka tidak melakukan penawaran dengan Yesus, bahwa Yesus tuh sudah datang sampai di sini, tuh percaya Yesus sanggup menyembuhkan, baru kenapa Yesus suruh tuh pilih di imam-imam. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Mereka pergi sesuai dengan apa yang Yesus suruh. Dan dalam perjalanan belum sampai lagi kepada imam-imam, mereka telah dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos, ini juga mengingatkan kepada saudara dan saya. Kita tidak hanya sekedar mendengar firman. Kita tidak hanya sekedar membaca, mendengar firman. Tetapi kita juga harus melakukan firman. Sehingga kehidupan saudara dan saya juga dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak hanya sekedar datang beribadah, mendengar firman, membaca firman Tuhan. Tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan itu. Sehingga pemulihan yang seperti dialami oleh 10 orang kusta ini, itu juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena firman itulah yang akan menuntun kita mengalami pembaharuan di dalam hidup ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kemudian yang ketiga, yang perlu kita belajar dari kisah 10 orang kusta ini, yaitu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang Samaria yang kusta ini. Dia tidak hanya berseru kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya sekedar taat, melakukan apa yang Yesus suruh. Tetapi bagian terakhir ini mengingatkan kita. Mari kita belajar dari seorang Samaria yang kusta ini. Ketika dia mengalami pemulihan daripada Tuhan, dia kembali tersungkur di kaki Yesus, mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. 9 orang tadi, Yesus berkata, di mana yang lain? Bukankah mereka juga telah mengalami pemulihan? Tetapi kenapa hanya 1 orang yang kembali? Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang kita juga berlaku seperti 9 orang yang kusta tadi. Kita sudah berdoa minta kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menolong, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita minta, apa yang kita doa, sampaikan dalam doa kita, kita lupa bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terkadang kita lalai akan hal ini. Tapi marilah kita belajar dari orang Samaria yang kusta ini. Dia kembali tersungkur di kaki Yesus, mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupannya dan memuliakan Tuhan. Terkadang kita berdoa, Tuhan, berikanlah aku pekerjaan. Nah, ketika Tuhan menjawab, memberikan pekerjaan, memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, kita lupa bersyukur. Bahkan terlebih kita tidak memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan kasih. Padahal waktu sebelum mendapat pekerjaan, masih bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan memberi, Tuhan menjawab apa yang kita minta, Tuhan menjawab apa yang kita gumuli, kita lupa bersyukur kepada Tuhan.
Bahkan terkadang kita menyampaikan alasan kita kepada Tuhan, saya sibuk bekerja, sampai saya tidak punya waktu untuk ada dalam persekutuan ibadah dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari seorang Samaria yang kusta ini. Ketika hidupnya dipulihkan, ketika penyakitnya disembuhkan, dia kembali kepada Yesus, mengucap syukur dan memuliakan atas apa yang telah Yesus kerjakan dalam kehidupannya. Ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, kita bergumul terhadap sesuatu, jangan lupa bersyukur. Ketika Tuhan kasih, Tuhan beri, jangan lupa bersyukur. Muliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri. Muliakan Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan kasih. Muliakan Tuhan dengan pasangan hidup yang Tuhan kasih. Bahkan yang lain-lain sebagainya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bersyukur dan memuliakan Tuhan bukan hanya lewat mulut. Sekali lagi mengingatkan kita, bukan hanya bersyukur lewat nyanyian dan puji-pujian, tetapi buktikanlah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita sebagai orang-orang yang tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan berarti kita akan menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Waktu yang Tuhan beri kepada kita, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka waktu-waktu inilah yang kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Klavos, mari. Masih ada waktu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Benahi terus hidup ini, benahi terus hidup ini menjadi berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini. Tuhan tolong kami agar dalam menjalani kehidupan kami dapat melakukannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami berseru kepada Tuhan, percaya dan taat kepada Tuhan, tetapi kami kurang bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni kami, tapi pakailah kami di masa-masa hidup kami ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.